Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 kelas S15A akan menjelaskan terkait materi kromatografi gel. Tugas ini kami dedikasikan kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kimia Bahan Alam 2. Adapun anggota kelompok 8 diantaranya adalah Caroline Meliza, Meshi Imelda, Regina Sabella Dianda, dan Sri Mudrika Putri. Nah, apa itu kromatografi gel? Kromatografi gel ini merupakan suatu teknik pemisahan atau proses pemisahan protein berdasarkan perbedaan ukuran molekul dari suatu protein yang ingin dipisahkan. Nah, proses pemisahannya ini menggunakan matriks gel berpori yang ditempatkan ke dalam suatu kolom, kemudian dikelilingi oleh pelarut. Teknik kromatografi ini pertama kali ditemukan oleh Grant Henry dan Colin Ruthven pada tahun 1955. Kromatografi gel ini juga dikenal dengan beberapa nama, diantaranya adalah gel permeation chromatography, gel exclusion chromatography, dan gel filtration chromatography. Berikutnya, masuk ke prinsip kerja dari kromatografi gel. Teknik kromatografi filtrasi gel ini bekerja dengan prinsip pemisahan berdasarkan ukuran molekul zat padat yang ingin dipisahkan. Nah, pada gambar terdapat satu contoh pemisahan dengan menggunakan kromatografi gel. Nah, pada gambar itu terdapat bagian-bagiannya, diantaranya terdapat fase gerak atau eluen, sampel, fase diam, dan wadah penampung. Kalau dilihat secara sekilas, terdapat kemiripan antara kromatografi gel dengan kromatografi kolom. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya, yaitu pada prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari kromatografi kolom adalah pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas atau kepolaran dari suatu senyawa campuran yang ingin dipisahkan, sedangkan pada kromatografi gel itu prinsip kerjanya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran molekul atau bobot molekul senyawa campuran yang ingin dipisahkan. Nah, kemudian fase diam pada kromatografi ini dibuat dengan berbagai ukuran pori tertentu dan tentunya harus seragam, sehingga ketika terjadi suatu pemisahan, senyawa-senyawa yang mempunyai ukuran molekul atau bobot molekul yang lebih kecil atau mirip dengan pori pada permukaan fase diam itu akan terelusi perlahan. Nah, sedangkan senyawa-senyawa yang memiliki ukuran molekul yang lebih besar itu akan terelusi terlebih dahulu karena memiliki bobot molekul yang lebih besar atau dibawa oleh eluennya. Nah, eluen atau fase gerak yang digunakan pada kromatografi gel ini berupa suatu pelarut yang hanya berfungsi untuk membawa senyawa-senyawa tersebut. Jadi dalam kromatografi jenis ini tidak terjadi interaksi antara fase gerak dengan fase diam ataupun antara fase gerak dengan senyawa-senyawa dalam campuran. Nah, fase gerak yang digunakan itu hanya berfungsi sebagai pembawa saja atau carrier. Nah, berikut terdapat satu gambaran dari prinsip kerja kromatografi gel, di mana ketika kita ingin memisahkan suatu senyawa campuran, nah, dianggap pada senyawa campuran tersebut terdapat dua senyawa yang berbeda, di mana senyawa yang warna biru itu merupakan senyawa yang memiliki ukuran molekul atau bobot molekul yang lebih besar, dan senyawa yang merah itu merupakan senyawa yang memiliki ukuran molekul atau bobot molekul yang lebih kecil. Nah, ketika senyawa campuran tersebut dimasukkan ke dalam kolom, kemudian ditambahkan dengan fase gerak atau eluennya, maka akan terjadi pemisahan. Nah, sesuai prinsipnya, ketika terjadi pemisahan, senyawa-senyawa yang memiliki ukuran molekul yang lebih besar itu akan terelusi terlebih dahulu dibawa oleh pelarut atau carriernya. Sedangkan senyawa-senyawa yang memiliki ukuran molekul atau bobot molekul kecil itu akan masuk ke dalam gel berpori karena ukurannya yang mirip dengan pori, kemudian elusinya akan terhambat sementara. Berikut adalah salah satu contoh pemisahan menggunakan kromatografi gel dengan Cefadex. Cefadex ini merupakan salah satu jenis gel lunak yang sering digunakan dalam pemisahan menggunakan kromatografi gel.
Nah, pada gambar itu terdapat suatu sampel di mana pada sampel tersebut terdapat 3 senyawa yang berbeda, di mana ketiga senyawa ini memiliki ukuran molekul yang berbeda. Nah, senyawa A atau senyawa kuning itu memiliki ukuran molekul yang paling besar, kemudian senyawa ungu atau senyawa B memiliki ukuran molekul yang sedang, dan senyawa C itu memiliki ukuran molekul yang paling kecil. Nah, ketika senyawa campuran ini dimasukkan ke dalam kolom, kemudian ditambahkan dengan solvent atau fase geraknya, maka akan terjadi pemisahan. Sesuai dengan prinsipnya, senyawa A, senyawa yang memiliki ukuran molekul yang paling besar, itu akan terelusi terlebih dahulu, disusul dengan senyawa B yang memiliki ukuran molekul sedang, kemudian elusi yang terakhir itu adalah senyawa C yang memiliki ukuran molekul yang paling kecil. Nah, senyawa C ini terakhir terelusi karena ukuran molekulnya yang kecil sehingga dapat masuk ke dalam gel melalui pori-pori gel. Selanjutnya itu adalah peralatan atau media yang digunakan pada kromatografi gel. Nah, peralatan atau media yang digunakan pada kromatografi gel ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada fase gerak, kemudian kolom, dan juga detektor. Yang pertama itu adalah fase gerak. Fase gerak yang digunakan itu merupakan peralut yang baik untuk menghindari efek non-eksposi pada saat pembuatan sampel. Sampel terdisolusi pada suhu yang sesuai dan bertahan cukup lama dan sebelum akhirnya akan digunakan pada kromatografi gel ini. Nah, untuk fase gerak ini memiliki persyaratan, yaitu yang pertama dapat meminimalisir interaksi solut dengan permukaan penyangga. Kemudian memiliki kemurnian yang tinggi, di mana kebanyakan dari pelarut yang digunakan harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi yang berguna untuk meningkatkan pemisahan yang baik dan juga efektif. Kemudian selanjutnya tidak bereaksi dengan fase diam. Fase diam tidak boleh bereaksi dengan fase gerak. Fase gerak harus bisa mengaliri atau melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat pada posisinya. Kemudian selanjutnya tercampur dengan komponen sistem, di mana fase gerak mengalir melalui fase diam dan membawa komponen-komponen campuran dengan fase diam tersebut. Pelarut baik untuk cuplikan, kemudian pelarut dapat membasahi permukaan kemasan serta memiliki viskositas yang rendah, di mana fase gerak dengan viskositas yang rendah menunjukkan tekanan instrumen yang rendah pula, sehingga laju alir pada fase gerak menjadi lebih tinggi dan waktu yang dibutuhkan itu menjadi lebih singkat. Selanjutnya itu adalah fase gerak yang digunakan, salah satu contohnya itu adalah kloroform, kemudian ada M-kresol, dekalin, dan yang lain-lain. Selanjutnya itu ada kolom atau media gel. Pada pemilihan kolom, umumnya bergantung pada ukuran molekul solid yang akan dipisahkan. Sampel yang digunakan memiliki ukuran molekul yang beragam atau berat molekul yang berbeda-beda. Dengan satu ukuran pori saja, tidak dapat memadai untuk memisahkan semua jenis molekul pada sampel. Selanjutnya itu ada kolom yang digunakan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu adalah kolom kaku atau gel kemasan kolom. Untuk kolom kaku ini contohnya adalah silika gel. Bahan untuk kolom kaku ini terbuat dari kaca atau silika serta tersedia dalam berbagai ukuran pori dan bergaris tengah atau berdiameter kecil dan besar. Kelebihan dari kolom kaku ini yaitu kemampuannya menghilangkan pembatas laju alir karena dapat dipakai pada tekanan tinggi, serta kemudahannya dan keefisienannya dalam pembuatannya. Kemudian, kelemahannya itu, pada kolom kaku ini penjerap pada kolomnya akan mempersulit proses pemisahan senyawa sampel. Sebagai contohnya itu adalah bahan yang bersifat polar akan terjerap kuat dan akan membentuk ekor pada spot nodanya jika diuji pada plat KLT. Selanjutnya itu ada kolom setengah kaku, di mana contoh dari kolom setengah kaku ini adalah resin penukar ion. Kolom setengah kaku ini merupakan turunan dari polistirena yang telah disambung silang dengan divinyl benzen dalam berbagai persentase untuk mendapatkan struktur setengah padat. Contohnya itu adalah untuk kolom setengah kaku ini terdiri dari gel stigiral atau gel TSK untuk memisahkan cuplikan yang rumit seperti karet dan juga plastik.
Untuk kelebihan dari kolom ini yaitu memiliki efisiensi yang tinggi dan rentang pori yang lebih besar atau lebar, serta merupakan kolom yang paling populer atau banyak digunakan untuk memfraksinasi polimer sintetik. Sedangkan kelemahan dari kolom setengah kaku ini yaitu kolom setengah kaku dapat menjerap senyawa-senyawa polar. Selanjutnya itu ada kolom gel lunak, di mana contoh dari kolom gel lunak ini adalah Sepadex J100. Kolom gel lunak ini dapat menggembung dalam pelarut yang dipakai, atau biasanya pelarut yang digunakan itu air, sehingga perlu dilakukan perendaman dalam pelarut sekurang-kurangnya selama semalaman untuk mencegah terjadinya perubahan volume ketika digunakan. Untuk kelebihan dari kolom gel lunak ini yaitu untuk memisahkan senyawa yang larut dalam air dengan rentang bobot molekul kecil sehingga banyak digunakan untuk pemisahan pada protein dan juga enzim. Untuk kelemahan dari kolom gel lunak ini yaitu sangat mudah rapuh dan tidak dapat menahan tekanan tinggi sekitar 150 PSI sehingga tidak dapat digunakan dalam KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Selain itu, bahan gel lunak ini dapat digunakan untuk menguraikan bakteri yang dapat menyebabkan hilangnya kinerja kolom serta sangat mudah dimampatkan dan juga mudah rusak oleh laju alir yang tinggi tetapi memiliki kapasitas cuplikan tertinggi. Selanjutnya, preparasi gel dan penyimpanannya. Sebelum digunakan, gel destrakan dan akrilamid direndam dengan air selama 3-4 jam. Untuk mendapatkan ikatan silang yang sempurna, perendaman dilakukan selama 72 jam. Gel agarose dan kombinasi agarose poliakrilamid tidak memerlukan perendaman sebelum digunakan, tetapi terlebih dahulu didiamkan dalam ruangan terbuka. Untuk memisahkan komponen atau partikel pengotor yang lebih kecil, bisa dilakukan dalam tabung silinder dan dicuci 2-3 kali volume gel dengan air hingga partikel tersebut lepas dari matriks gel. Preparasi khusus dapat menggunakan pompa vakum dan water aspirator juga bisa digunakan untuk menghilangkan gelembung atau gas pengotor. Dapat ditambahkan antimikrobial sebelum penyimpanan terutama untuk hydrate gel misalnya dengan penambahan Na-azida 0,02%. Setelah dilakukan pemisahan, molekul dapat dideteksi dengan detektor yang berbeda-beda. Detektor yang digunakan biasanya yaitu refraktometer, spektrofotometri vivis, dan detektor fluoresensi. Selanjutnya proses pemisahan dengan gel kromatografi. Hal yang pertama dilakukan yaitu penyiapan kolom, selanjutnya pemberian tanda batas pada tabung reaksi agar volume fraksi seragam, kemudian penambahan sampel dan penambahan fase gerak, kemudian dianalisis fraksi yang diperoleh dan hasil elusinya ditampung, kemudian elusi sampel menggunakan fase gerak. Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi pemisahan dengan gel kromatografi. Yang pertama itu laju aliran elusi. Laju aliran harus tepat, umumnya 2-10 cm per jam. Terlalu lambat akan memperlebar puncak dan mengurangi resolusi. Jika terlalu cepat, mudah menyebabkan komponen yang dipisahkan saling tumpang tindih. Yang kedua, konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel yang digunakan harus tepat. Jika kurang dari 70 mg per mili, umumnya 10-20 mg per mili. Terlalu rendah akan menyebabkan pengenceran berlebihan. Jika terlalu tinggi, fase gerak akan tidak stabil dan menyebabkan tumpang tindih puncak elusi. Yang ketiga, kekuatan ionik. Tujuannya untuk mencegah interaksi antara protein dan protein atau antara protein dan media. Dimisalkan menggunakan gel jenis bersifat asam lemah, maka harus menggunakan eluen yang memiliki kekuatan ionik besar 0,05 sehingga protein biasa dapat terabsorpsi. Yang keempat, bentuk molekul. Idealnya protein yang berbentuk bola. Jika menggunakan protein dengan bentuk yang berbeda, misal non-spherics, dapat ditambahkan denaturan untuk membuat bentuk molekul protein yang cenderung konsisten. Selanjutnya itu ada pemanfaatan gel kromatografi dalam isolasi bahan alam. Contoh bahan alam yang dapat diisolasi yaitu tumbuhan, mikroorganisme, dan organisme laut. Dalam tumbuhan, metode ini digunakan untuk memurnikan dan memisahkan berbagai senyawa yang ada dalam eksos tumbuhan seperti alkaloid, flavonoid, dan senyawa fenolik lainnya. Nah, gel kromatografi ini juga dapat dimanfaatkan pada
fraksinasi protein, pemurnian, penentuan berat molekul, dan menentukan struktur koordinat proteinnya. Nah, berikutnya ada studi kasus dari isolasi senyawa dari mikroorganisme dengan judul isolasi, purifikasi, dan karakterisasi amilase dari Trichoderma virid dengan menggunakan Sepadex J100 dan buffer asetat 0,5 m. Selanjutnya itu ada contoh penelitian dengan kromatografi gel dengan menggunakan sampel bawang bombay atau Allium cepa dengan jenis kolom gel lunak yaitu Sepadex J100 dengan fraksi amonium sulfat. Nah, berikut ini merupakan gambar dari contoh hasil pemisahan dengan gel kromatografi. Dari ujung kiri itu menunjukkan fraksi yang mengandung molekul yang besar, hingga ke kanan itu menunjukkan fraksi dengan molekul yang kecil berturut-turut. Nah, selanjutnya tantangan dan perkembangan terkini gel kromatografi di lingkungan dan keberlanjutan. Dalam gel kromatografi, masalah lingkungan dan keberlanjutan terkait dengan banyak hal, termasuk penggunaan bahan kimia, limbah, dan konsumsi energi. Selanjutnya itu ada tantangan dalam isolasi senyawa yang kompleks. Ini contohnya senyawa target mungkin hadir dalam jumlah kecil dalam sampel yang kompleks, sementara kontaminan atau senyawa sejenis mungkin lebih dominan. Inovasi dalam teknologi dan alat. Kemampuan dan efisiensi metode kromatografi gel telah sangat ditingkatkan dalam isolasi dan analisis senyawa kimia. Pengembangan media gel yang lebih canggih dan selektif memungkinkan pemisahan yang lebih tepat dan akurat. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kekurangan gel kromatografi. Untuk keuntungan dari kromatografi gel ini dapat pemisahannya baik, kepekaannya baik, waktu analisis singkat, mudah diprediksi, fase gerak tidak bereaksi dengan fase diam, fase gerak yang dibutuhkan sedikit, laju aliran dapat diatur, pita sempit, dan sensitivitas tinggi. Untuk kekurangannya itu berupa pada proses pemisahan autolisis dapat menyebabkan kehilangan molekul, daya tumpang terbatas, tidak untuk pemisahan molekul dengan ukuran yang hampir sama, dan keterbatasan kapasitas puncak. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.